Shalom. Atas nama Gereja Perki Nederlands di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederlands saat ini maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardikali dan Kantoria. Sebelum ibadah dimulai, mohon handphone untuk dinonaktifkan sementara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyi lagu pembukaan dari PKJ nomor 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku akan bernyanyi seumur hidupku. Kita habiskan ibadah ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan kekal selama-lamanya. Amin. Tema hari ini menjadi pengikut Yesus yang berbuah. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dalam doa kita masing-masing. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya.
Engkau Bapa yang telah membentuk kami dari debu tanah. Engkau yang telah melawat kami, memanggil kami pada keselamatan yang kekal yang Engkau anugerahkan kepada kami. Menebus salah dosa kami, memperbaharui kehidupan kami, memperlengkapi kehidupan kami dengan kuat firman-Mu setiap waktu dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari, ketika kami berjalan mengikut Engkau, kerap kali kami terpesona dengan rayuan kegelapan, sehingga kami tergoda dan kami lupa akan perkataan firman-Mu. Dan kalau Tuhan telah menjumpai kami saat ini, kami telah menyakiti hati Bapa, kami telah menyakiti hati sesama. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami, perbaharuilah kehidupan kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besarlah pengorbanan di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah
Kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Selamat pagi, hari ini tidak ada anak-anak sekolah minggu, jadi kita teruskan ke acara berikutnya, pembacaan firman. Bapak Nelson akan mendoakan kita sebelumnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, hati kami menjadi tenang dan damai, dan tetap bersyukur bersukacita dalam menjalani hidup ini. Ketika Tuhan datang menyapa hati, pikiran, dan hidup kami masing-masing, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena itu kami mohon Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus meneguhkan hamba-Mu yang Engkau persiapkan hari ini, sehingga dia walaupun terbatas adanya, lemah dan penuh dengan salah dan dosa, dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Engkau ya Bapa, untuk menyampaikan kabar sukacita kepada kami semuanya. Roh Kudus menolong kami, memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman ini. Amin. Pembacaan firman untuk kita sekalian pada hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Terjemahan akan diperlihatkan di beamer, dilayani oleh Bapak Jeffrey Tanahatu. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Berikanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, lembut firman-Mu. Shalom. Bersuka cita di dalam Tuhan warga gereja yang hari ini datang di rumah Tuhan. Demikian juga mereka yang mengikuti dari kediaman masing-masing hari ini karena keterbatasan mereka. Tema khotbah hari ini, umat pilihan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata bahwa bukan para murid yang telah memilih Dia, melainkan Tuhan Yesuslah yang telah memilih para murid. Bukan saya dan saudara-saudari yang telah memilih Tuhan Yesus, melainkan Tuhan Yesuslah yang dalam anugerahnya mendatangi kita masing-masing. Sejak kita masih berada di dalam kandungan ibu kita, atau mungkin ketika kita sudah dewasa dipanggil oleh Tuhan dalam tawaran karena kasih anugerah, kasih setianya. Sehingga saya dan saudara menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang bersedia mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Orang yang bersedia rela mau memikul salib kita masing-masing tanpa cengeng. Walaupun kerap kali harus menangis, tetap tersenyum berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sebagai bukti konkret kita setia berjalan dengan Tuhan kita. Kalau demikian halnya, untuk apa kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan? Maka yang pertama, saya dan saudara dipilih oleh Tuhan supaya kita selalu bersukacita. Betapapun juga beratnya jalan Kristen itu, jalan Via Dolorosa yang tiap hari harus pikul salib, namun baik di dalam perjalanannya maupun tujuannya merupakan jalan sukacita yang Yesus tawarkan kepada kita.
Selalu ada sukacita dalam melakukan yang benar. Orang Kristen adalah orang yang selalu bersukacita, pengiring Kristus Yesus yang selalu setia, yang di dalamnya selalu terlihat kemurahan hatinya. Dan dia selalu murah untuk tersenyum, dia selalu murah untuk tertawa. Karena dalam batin hatinya selalu ada kegembiraan untuk mewujudkan kasih Kristus. Seorang Kristen yang nampaknya kelihatannya suram adalah amat janggal, dan di dalam sejarah kekristenan tidak ada soal yang lebih merugikan daripada hubungan orang Kristen dengan menunjukkan selalu murung, suram, yang kerap kali mau dilambangkan dengan pakaian hitam dan muka yang suram. Jadi orang Kristen kalau mukanya selalu suram, pasti dikritik orang. Hei, anak Tuhan kok selalu suram sih? Dan kerap kali orang berdalih begini, maklum, salib semakin menekan, salib semakin berat. Tapi orang Kristen yang sejati dia mengatakan, walaupun salib itu bertonton beratnya, artinya walaupun tekanan hidup semakin berat, orang Kristen tetap tersenyum berjalan bersama dengan Tuhannya. Memang benar bahwa seorang Kristen adalah seorang yang berdosa. Memang benar bahwa seorang Kristen itu adalah seorang yang serba terbatas. Tetapi dia adalah orang berdosa yang telah menemukan anugerah Tuhan. Dia adalah orang berdosa yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia adalah seorang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan disitulah letaknya sukacita pribadi orang Kristen. Terbatas berdosa tapi sudah dikasihani. Terbatas berdosa tapi sudah diampuni oleh Tuhan. Terbatas dan berdosa tetapi sudah diakui oleh Tuhan. Itu sukacita besar orang Kristen. Bukan sukacita karena hari ini dapat beli mobil baru. Bukan sukacita karena bisa beli rumah. Bukan itu sukacitanya. Bagaimana orang Kristen tidak akan merasa bahagia kalau ia menjalani kehidupan bersama dengan Yesus? Ya, kita masing-masing akan bersukacita dalam hidup. Karena sukacita surgawi dari kasih Yesus Kristus telah diberikan kepada kita masing-masing. Yang kedua, kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk kasih. Kita telah diutus ke dalam dunia untuk saling mengasihi. Karena itu moto yang sering kali mengatakan, apa bedanya orang Kristen dengan orang yang berkeyakinan lain? Suatu keunggulan, suatu keistimewaan, suatu keabadian orang Kristen. Karena orang Kristen berbeda dengan yang lain, karena orang Kristen memiliki kasih. Apakah di luar itu tidak ada? Oh, tidak ada. Jelas tidak ada. Saya mengatakan tidak ada. Contoh kemarin pendeta Gilbert Lumoindong, walaupun mereka dari kelompok gereja karismatik, dia kemarin di Indonesia lagi ada kecelek salah bicara karena dia memperagakan dalam ibadahnya, dia kritik agama di sebelah, saudara sepupu kita. Dia sudah datang kepada Yusuf Kala sebagai pemimpin masjid Indonesia, minta maaf, cium tangan Yusuf Kala. Bapak Ibu lihat di YouTube, ada lihat? Coba lihat di YouTube. Tetapi orang-orang Islam pada umumnya mengatakan, ya minta maaf, diterima, tetapi proses hukum berjalan terus. Tetap dia mau dipenjara. Ya, karena memang salah. Saya juga sesama pendeta, tapi saya kritik Pak Pendeta Gilbert, salah kau. Salah kau. Letak salahnya dia apa? Karena dia punya podcast di YouTube itu, dipublish. Kalau cuma intern di dalam ruang gereja itu, dia benar. Tapi karena dia publish itu, ya dia kena hukum IT Indonesia. Itu kena. Karena saya pernah dilapor orang di Polda, dan sampai hari ini belum dicabut. Saya lihat di Polda itu, belum dicabut ya. Jadi kalau saya mau pulang Indonesia kapan-kapan, mungkin orang persoalkan lagi.
Ya, kenapa? Karena saya bekas orang politik, ketua Partai Damai Sejahtera, Partai Kristen, Provinsi Kalimantan Tengah, pernah duduk sebagai parlemen kota Palangkaraya 1 periode. Jadi saya sasaran tembak orang banyak. Pernah ada di politik, jadi tahu tentang politik. Jadi kalau ada warga gereja cerita politik, kalau kurang mengerti, saya kadang-kala suka luruskan, bukan begitu. Nah, saya juga belajar. Sering kita hidup seolah-olah kita diutus ke dalam dunia untuk bersaing satu dengan yang lain. Kerap kali kita berdebat, bahkan bertengkar satu dengan yang lain. Akan tetapi orang Kristen harus hidup sedemikian rupa sehingga ia dapat menampakkan apa yang dimaksudkan dengan mengasihi sesamanya. Disinilah Tuhan Yesus Kristus membuat tuntutan lain yang besar. Jika kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Engkau Bapa, mempunyai hak apa untuk memerintah kami umat manusia agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain? Maka akan terdengar jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa berkata begini, tidak ada orang yang dapat menyatakan kasih yang lebih besar daripada mengorbankan hidupnya bagi kawan-kawannya. Dan Yesus berkata, aku telah berbuat begitu. Aku telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Aku mati di kayu salib agar supaya rekonsiliasi antara manusia dan Bapa tercipta, sehingga saya dan saudara-saudari yang berdosa sudah diperdamaikan dengan darah anak domba Allah Yesus Kristus yang tercurah ke bumi. Pengampunan yang Yesus lakukan kepada kita sempurna adanya. Banyak orang menyuruh orang lain untuk mengasihi sesamanya, tetapi seluruh hidupnya menyatakan hal yang sebaliknya. Karena itu saudara, kalau masih ada marah di dalam hati dengan sesama, cepat-cepat berdamai. Karena apa? Waktu Tuhan mengampuni kita tanpa syarat, ya, Tuhan sudah ampuni kita. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, Tuhan sudah ampuni. Karena itu apabila kita menaruh marah dengan orang lain, apalagi kita menaruh dendam dengan orang lain, seperti nats petunjuk hidup baru hari ini, Kolose pasal 3, mengingatkan kepada kita untuk segera berdamai. Sehingga apa? Kalau kita berdamai, waktu kita berdoa, Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada manusia yang Tuhan Yesus sendiri telah lebih dulu memenuhinya. Tentu kita masing-masing ingin mewujudkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Tuhan Yesus memanggil kita untuk jadikan sebagai sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Dia tidak menyebut mereka budak-budak. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai sahabat-sahabat. Itulah suatu ucapan yang lebih menggembirakan bagi mereka yang mendengarnya untuk pertama kali daripada kata doulos atau kata hamba. Kata doulos atau hamba itu adalah pelayan Allah, bukanlah suatu gelar yang memalukan pada waktu itu. Tetapi bagi seseorang yang disebut doulos atau hamba pelayan Allah, ya, itu suatu hal yang sangat menggembirakan pada waktu itu. Itulah suatu gelar kehormatan yang tertinggi. Ketika Musa disebut doulos, Ulangan 34 ayat yang kelima. Demikian juga Yosua 24 ayat 29. Juga Daud dalam Mazmur 89 ayat 21. Itulah suatu gelar yang dipandang oleh Rasul Paulus sebagai lambang kehormatan. Titus 1 ayat yang ke-1, juga Yakobus 1 ayat yang ke-1. Orang-orang terbesar pada masa lampau merasa bangga dengan sebutan douloi, hamba-hamba Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku mempunyai sesuatu yang lebih besar lagi bagimu. Kamu tidak lagi sebagai hamba, melainkan Yesus berkata, saya dan saudara-saudara akan menjadi
sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita suatu keakraban dengan Bapa yang tidak diketahui oleh bahkan orang-orang terbesar pada masa lampau sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabat Bapa. Itulah suatu tawaran yang hebat sekali. Ini berarti bahwa kita tidak usah lagi memandang Bapa dari jarak jauh. Kita tidak lagi seperti hamba-hamba yang tidak mempunyai hak apapun untuk datang menghadap kepada tuannya. Kita juga tidak seperti rakyat banyak yang hanya melihat sekilas raja yang lewat pada suatu upacara kenegaraan. Tuhan Yesus memberi kita keakraban dengan Bapa. Karena itu saudaraku yang terkasih, orang Kristen itu punya Tuhan. Kita menyebut Tuhan kita dengan Bapa. Indah sekali saudara, waktu Anda masuk kamar, Anda tutup pintu, Anda panggil itu Bapa. Dalam tarikan doa kita cuma mengatakan Bapa. Beda dengan saudara yang lain, harus berteriak kencang-kencang manggil nama Tuhan mereka. Ya, nggak bilang apa, nggak boleh sebut agama atau apa. Saudara kita dalam tanda petik luas Pak Mardi ya. Bukan saya menyebut person di sini, tidak. Itu jemuk. Karena itu waktu kita masuk kamar kita cuma bilang Bapa, dan Yesus mengajar kita dalam Injil Matius pasal 6 ya. Bapa kami yang ada di dalam surga. Jadi setiap kali doa itu ketika kita mengatakan Bapa, ya. Sehingga Bapa tidak lagi bagai orang asing yang jauh, tapi sahabat karib kita. Karena Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya memilih kita untuk menerima serentetan hak-hak istimewa. Tuhan Yesus memanggil kita untuk jadikan kawan sekutu atau partner pribadinya. Partner di sini, Dia ingin menjadikan kita sebagai alat yang hidup, bukan alat yang mati. Tuhan Yesus telah menjadikan kita kawan sekutunya. Tuhan Yesus memberikan segala sesuatu apa yang telah Bapa katakan kepada anaknya. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kehormatan untuk jadikan sekutu dalam tugas panggilannya. Tuhan Yesus mengkomunikasikan pikirannya kepada kita dan membuka hatinya kepada kita. Karena itu, bagi orang Kristen yang kokoh di dalam iman, setiap tindakan kasih yang Dia wujudkan kepada kita dalam hal yang baik dan benar, pastilah kita mengklaim bahwa itu adalah pikiran Tuhan, itu adalah hati Tuhan yang kita wujudkan kepada sesama kita. Kita betul-betul menjadi sekutu, kawan utusan Kristus. Pilihan yang hebat yang dihadapkan kepada kita ialah menerima atau menolak persekutuan dengan Kristus. Tentu kita masing-masing telah menerima untuk ditetapkan sebagai kawan atau sekutu dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memilih kita untuk jadikan sebagai duta-duta. Aku telah memilih kamu, kata Tuhan Yesus, untuk mengutus kamu keluar. Tuhan Yesus tidak memilih kita untuk hidup menjauhkan diri dari dunia ini, melainkan untuk mewakili Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memilih kita pertama untuk datang kepadanya dan kemudian untuk keluar ke dalam dunia. Dan itulah yang harus dijadikan pola atau ritme dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah duta Kristus, pembawa damai Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat terang Kristus yang nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita masing-masing dengan sukacita, rindu dan tetap mengagungkan sebagai duta Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memilih kita untuk jadikan sebagai iklan-iklan. Dia memilih kita untuk pergi keluar dan menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah yang dapat tahan uji zaman. Cara untuk meluaskan kekristenan ialah menjadi orang Kristen yang berbuah. Cara untuk membawa orang lain masuk ke dalam iman Kristen ialah menunjukkan kepada mereka buah kehidupan Kristen. Perhatikan buah kehidupan Kristen dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kerap kali pribadi Kristen dikritik oleh orang banyak karena orang Kristen itu sendiri tidak bisa mencerminkan sebagai Kristen yang berbuah. Perhatikan catatan Injil Yohanes. Yesus berkata, apabila ranting itu tidak berbuah, maka ranting itu harus dibersihkan. Kalau dia sudah dibersihkan, ranting itu tidak berguna lagi, maka ranting itu akan dilempar, dibuang, dan dibakar. Saudara mau saudara jadi ranting yang tidak berbuah? Saudara mau saudara menjadi ranting yang tidak berguna itu dilempar dan dibakar? Dilempar dan dibakar artinya alamatnya itu api neraka. Tapi Yesus menghendaki kita menjadi pokok, kita hidup dalam pokok anggur. Kita hidup dalam pokok Kristus Yesus dan kita adalah ranting cabang sebagai putra-putri gereja yang harus menghasilkan buah. Dan buah kita itu harus manis, buah kita itu harus berlimpah. Jadi kalau jadi orang Kristen, 100% Kristen, Kristen yang berbuah. Sebab dengan Kristen yang berbuah, kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Si iblis, orang-orang yang belum mengenal kebenaran, tidak mempunyai celah bagi kita untuk menghakimi kita, karena kita berbuah. Kadang-kala sudah berbuah pun masih dicela. Pak Rudi begitu toh. Sudah berbuah pun masih dihina orang toh. Sudah berbuah, sudah mengasihi, sudah menolong, sudah ditolong, malah ditimpalin batu lagi kepala kita. Kita sudah melakukan kasih, sudah melakukan kebaikan, malah masih dihina. Tapi Yesus bilang kalau ditampar pipi sebelah mana, kasih juga yang sebelah. Kalau dia ingin jasmu, berilah jasmu. Tapi kalau dia masih menginginkan kaos dalammu, itu orang yang sudah tidak tahu diri. Dia mau menelanjangi kita. Ya. Tuhan Yesus mengutus kita keluar bukan untuk berdebat dengan orang-orang supaya masuk Kristen. Tapi lebih-lebih bukan untuk memaksakan mereka menjadi Kristen, melainkan untuk menarik hati mereka supaya mereka masuk ke dalamnya. Karena itu saudaraku yang terkasih, ada salah alamat bagi orang yang melakukan pekabaran Injil. Ketika orang mulai memaksakan harus menjadi orang Kristen, tapi pribadi itu belum menampakkan buah kekristenan yang sebenarnya. Karena itu pekabaran Injil yang paling efektif adalah ketika sang pekabaran Injil itu menghadirkan buah terlebih dahulu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan menjadi terkagum-kagum. Karena pribadi orang Kristen itu yang penuh dengan kasih. Lihat aja performance dia. Tutur katanya itu lembut sekali, menghiburkan, menguatkan, membangun orang lain. Ya, cara aja dia berbusana walaupun kostumnya murah meriah tapi neces. Ya. Apalagi kelihatan muka orang itu tidak pernah murung, tetapi selalu bersyukur, bersukacita, tertawa melulu. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan. Pendek kata, orang Kristen ketika dia menghasilkan buah, orang akan terkesima, orang akan respect dengan kita. Dan ketika orang sudah terkesima, orang sudah respect, maka pada waktu itu kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga orang itu dengan mudah dan gampang dari hati nuraninya muncul untuk memberikan kredo atau pengakuan. Aku ingin dong seperti Tuhanmu, aku ingin dong belajar seperti imanmu, aku ingin dong jadi orang Kristen seperti kamu. Kelihatannya jadi orang Kristen itu bersukacita dan berbahagia. Jadi dia sendiri yang memunculkan. Karena apa? Kuasa Roh Kudus sudah melawat orang itu karena dari kehadiran anak-anaknya.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memilih kita untuk hak istimewa menjadi anggota keluarga Allah. Ini yang terakhir, yang luar biasa. Kita dipilih oleh Tuhan karena kewarganegaraan kita bukan di dunia ini. Kewarganegaraan kita itu ada di surga. Jadi kalau orientasi pikir kita hidup hanya untuk di dunia ini, sia-sia saudara. Orientasi kita adalah kita harus hidup di surga karena kewarganegaraan kita adalah surga bersama Bapa surgawi. Tuhan Yesus telah memilih kita sedemikian rupa sehingga apa saja yang kita minta dalam nama Bapa akan dikabulkannya. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena itu apabila kita masuk ke kamar itu, kita kunci pintu, kita berdoa kepada Bapa di surga, kita mengatakan Bapa. Ketika kita mengucapkan Bapa itu, kita ucapkan itu dalam posisi iman kita yang kokoh di hadapan Tuhan. Iman kita tidak boleh goyah. Yakobus 5 ayat 18. Doa kita adalah doa yang didasarkan dengan iman yang kuat karena kita tahu Tuhan kita besar, Tuhan kita itu maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan ini. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita aminkan itu dalam mata batin kita. Sampai hari ini saya berdoa, Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi. Sudah 3 tahun saya mengajukan izin tinggal, ya, sering ditolak oleh IND. Saya maju terus. Ya, sudah 3 tahun saya mengajukan, itu selalu ditolak oleh IND. Saya tidak putus asa, saya tidak kecewa. Karena saya tahu Tuhan saya maha, kalau bilang maha. Dunia ini Tuhan punya. Mereka itu cuma penyelenggara pemerintahan. Tapi kita tetap taat asas, kita tetap taat aturan. Saya mengikuti semua aturan pemerintah kerajaan Belanda di tempat ini. Karena sebagai warga negara, warga masyarakat di tempat ini, walaupun tamu. Karena saya pemegang paspor Indonesia. Tapi saya harus taat asas di tempat ini. Patuh kepada mereka. Saya hormati itu. Saya ikuti prosedur yang ada yang diminta. Dan saya tetap yakin Tuhan melakukan yang terbaik bagi saya. Karena itu waktu kita berdoa dalam pengharapan yang sangat kokoh. Kita tetap berharap bahwa apapun itu Tuhan yang kerjakan itu. Seorang pendoa yang mau berdoa kepada Tuhan, dia juga mau dibimbing oleh Tuhan. Dia mau juga diubah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berdoa dalam kuasa berarti orang itu harus mempunyai keyakinan yang tak terkalahkan daripada kasih Bapa yang maha. Dia maha cukup untuk mau melakukan maksud dan kehendaknya. Doa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita juga diajar untuk bersyafaat dengan orang lain. Jadi kalau masuk kamar, kita bukan hanya menceritakan pribadi kita, tetapi kita juga harus respect dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu gereja Tuhan setiap hari Minggu harus bersyafaat. Kita bukan hanya berdoa untuk GPN Amsterdam Zuidoost di tempat ini, tapi kita berdoa juga dengan mereka yang ada di Ukraina. Kita berdoa juga dengan Israel. Kita berdoa juga dengan gereja di Palestina. Kita juga berdoa dengan pekabaran Injil di berbagai tempat di India bagian tertentu, Pakistan, Bangladesh yang seringkali dialami, gereja di bawah tanah di Korea Utara, gereja di bawah tanah di Cina. Gereja-gereja tertentu di dunia Afrika, bahkan gereja-gereja tertentu di wilayah Indonesia yang kerap kali diserang. Itulah syafaat kita. Doa pada akhirnya harus dialamatkan dengan kata yang terakhir. Dari semua doa yang kita naikkan kepada Tuhan, pada akhirnya kita tekuk lutut di hadapan Tuhan dan kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Doa harus diucapkan dalam nama Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Roh Kudus. Tuhan Yesus memilih kita dan memberikan kepada kita hak istimewa untuk menjadi anggota-anggota keluarga Tuhan. Hak yang sangat luar biasa. Masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita lisensi, hak istimewa
pewaris kerajaan surga. Karena itu, kuatlah di dalam iman, setialah di dalam iman, dan menghasilkan buah. Kita dapat dan harus membawa segala sesuatu kepada Tuhan kita di dalam doa. Tetapi kalau kita telah berbuat demikian, iman kita, pengharapan kita, dan kita mau diubah oleh Kristus Yesus, kita bersyafaat dan kita mau melakukan kehendak-Nya, kita harus menerima baik jawaban yang nantinya Tuhan berikan kepada kita menurut hikmat dan kasih-Nya yang sempurna. Dan semakin kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semakin mudah juga kita menjalankan perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Indah janji-Nya yang telah pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Umat Tuhan, kita akan naikkan doa syukur kita dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa kami yang ada di dalam surga, yang sungguh mengasihi kami, sebab Engkau telah melawat kami dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman ini, mengajar kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa dengan kasih-Mu Engkau telah memilih kami Bapa, dan Engkau ingin menjadikan kami selaku putra-putri pewaris kerajaan Allah, pewaris rumah Bapa di surga. Karena itu ya Tuhan, kami bergembira di dalam iman, kami bersyukur, bersukacita, karena nama kami Engkau catatkan dalam kitab kehidupan-Mu. Karena itu kami selalu merendahkan hati dan berdoa, Tuhan Yesus tambah-tambahkan terus iman percaya kepada kami.
Hiburkan, kuatkan kami Bapa. Pakailah hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga hidup ini menghasilkan buah. Hidup ini memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan pada akhirnya didapati sampai pada akhir kami tetap setia di dalam iman. Terpujilah Yesus Kristus. Berkatilah gereja-gerejamu di seluruh dunia yang hari ini melakukan ibadah syukur di hadapan Tuhan. Di dusun-dusun kecil, bahkan sampai di jantung-jantung metropolitan, kota-kota di setiap negara di seluruh dunia. Biarlah seluruh gereja yang hari ini bersyukur di hadapan Tuhan dihiburkan, dikuatkan, dan diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersama-sama, Tuhan memberkati pemerintahan kerajaan Nederland di mana kami tinggal hari ini. Tuhan berkati Raja Belanda, hamba-Mu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, dan anak-anak mereka. Demikian juga Perdana Menteri dan kabinet kerja mereka Tuhan. Sehingga segala komponen pemerintahan kerajaan Belanda, mereka bekerja dengan giat, memberikan senantiasa selalu kesejahteraan bagi masyarakat kerajaan Belanda. Karena itu kami berdoa, diberkatilah pemerintah kerajaan Belanda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia, ya Tuhan. Pimpin pelihara mereka semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di dalam surga, berkati ya Tuhan, dengar teriakan minta tolong mereka yang berseru memanggil nama-Mu Bapa. Ketika saat ini mereka sedang lapar, haus, karena mereka adalah fakir miskin, anak yatim dan piatu duda dan janda. Mereka yang saat ini Tuhan Yesus sedang sakit, berduka cita. Mereka yang teraniaya oleh nama Yesus Kristus di berbagai tempat di seluruh dunia. Bahkan mereka saat ini sedang menderita Tuhan karena ketidakadilan dan kebenaran. Mereka difitnah dan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan ketika mereka berada di dalam penjara karena pemberontakan ataupun kesalahan mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau dengarkan juga mereka yang saat ini sedang berkeluh kesah dengan rupa-rupa pergumulan yang mereka hadapi. Engkau juga mengasihani, meluputkan mereka yang saat ini Tuhan sedang tertawan oleh karena kuasa kegelapan yang datang merasuki hati, pikiran, dan tubuh mereka ya Tuhan. Namun mereka tetap memanggil nama-Mu ya Yesus Kristus. Dengarkanlah teriak minta tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Seperti kami yang ada di rumah gereja hari ini memanggil nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, dengarkanlah teriak minta tolong saudara-saudari kami, gereja dan masyarakat di Ukraina yang masih diintervensi perang oleh Rusia. Demikian juga umat pilihan Tuhan bangsa Israel yang hari-hari terakhir ini sedang digempur oleh negara-negara di sekitarnya Tuhan. Bahkan ya Bapa di dalam surga, kelompok-kelompok garis keras di lingkungan dunia Islam yang saat ini Tuhan menghendaki agar supaya Israel itu Tuhan dikalahkan ataupun mungkin dihancurkan. Tetapi Tuhan, kami diingatkan oleh sabda firman-Mu bahwa sejak dari Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Engkaulah yang telah memilih Israel. Sehingga Yakub dalam pertarungan iman telah dibuktikan, telah berubah menjadi Israel. Mesias yang Engkau janjikan telah datang di dalam diri-Mu ya Bapa Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Karena itu kami berdoa, hiburkan, kuatkan, berkati, lindungi Israel, bangsa pilihan-Mu itu Tuhan. Sehingga akan datang pada titik mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengakui bahwa sesungguhnya Mesias telah datang. Menghiburkan, menguatkan, memberkati dan melindungi Israel, bangsa pilihan-Mu. Demikian juga Tuhan memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Berkati juga Tuhan Yesus, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, hiburkan, kuatkan dia, sehingga dia dihiburkan Tuhan untuk mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 ini. Penggantinya Tuhan Yesus tolong sehingga ya Bapa di dalam surga, hamba-Mu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikuatkan untuk menjalankan tanggung jawab 5 tahun ke depan. Bersama dengan para putra-putri gereja lainnya, Tuhan tolong mereka semuanya.
sehingga mereka mengambil posisi yang sangat strategis, kontribusi mereka memerintah bangsa Indonesia, sehingga gereja dan masyarakat Indonesia mengambil posisi yang baik sebagai saksi Kristus yang hidup untuk menjaring jiwa baru di hadapan Tuhan di lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga Tuhan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami yang hadir di tempat ini, walaupun kami adalah komunitas kecil, tapi kami adalah domba gembalaan Engkau ya Tuhan. Pakailah kami warga gereja GPN Amsterdam Zuidoost di tempat ini, agar kami boleh menjadi duta Kristus yang hidup, untuk boleh pergi mewartakan kasih Kristus kepada sesama kami, ketika kami memulai itu dengan tetangga, rumah kami, di tempat rumah kami tinggal, dan di tempat kami sedang bekerja. Kami boleh menjadi duta Kristus yang hidup, sehingga orang-orang dibuat terkesima, terpesona dengan kehadiran kami, karena kuasa Roh Kudus menghiburkan, menguatkan kami sebagai warga gerejamu di tempat ini. Karena itu selaku keluarga besar GPN Amsterdam Zuidoost di tempat ini, hamba berdoa, berkati pelihara hambamu, Bapak, majelis-majelis kami di tempat ini, baik penatua dan diaken. Demikian juga ya Bapa di dalam surga, saudara ketua kami Bapak Norman Aipasa, hiburkan kuatkan mereka semuanya. Bapak Renzi Pekulima juga di tempat ini Tuhan, dan teman-teman yang lain, hiburkan kuatkan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kuatkan para majelis gereja seperti hambamu Ibu Lydia Sahetapi, Bapak Gunarjo, dan teman-teman yang lain. Kuatkan mereka semuanya ya Tuhan. Dan ketika berada di majelis sinode, Tuhan hiburkan kuatkan hambamu Ibu Pendeta Ida Patinama, Ibu Heri Kerubun, demikian juga Tuhan Yesus, Ibu Audelia Marpaung, Ibu Lydia Sahetapi, Bapak Mekwar Baranan, dan Bapak Renzi Pekulima. Dalam majelis sinode mereka dihiburkan, dikuatkan, diberikan inspirasi-inspirasi yang indah, sehingga ya Tuhan motivasi mereka kuat untuk menjadi pelita Kristus dalam membimbing GPN, baik di Amsterdam Zuidoost, di Almere, di Zwolle, di Arnhem, dan di Voorburg, Den Haag. Sehingga badan majelis sinode ini ya Tuhan semakin kokoh menjalani tanggung jawab yang indah di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini. Operator Bimor hari ini Tuhan boleh melayani dengan baik. Dan hambamu Bapak Mardi Kalei dengan jari jemarinya Tuhan, dia mulai mengiring kami dalam musik. Demikian juga ya Bapa dalam surga, Prokantor boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mengiring seluruh warga gereja. Warga gereja yang hari ini datang bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus perhatikan warga gereja hari ini. Kami datang Tuhan dengan segala syukur sukacita kami. Kami bersyukur karena Tuhan tambahkan 1 tahun dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas berkat nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur buat makanan minuman yang Tuhan hidangkan. Kami mengucap syukur buat hikmat pengetahuan yang Tuhan limpahkan. Kami mengucap syukur buat perlindungan kasih sayang yang Tuhan nyatakan kepada kami. Oh glory, haleluya Yesus Kristus, Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami membilang terima kasih atas semuanya itu. Namun ya Tuhan, ketika kami mengiring Engkau berjalan bersama dengan Engkau, salib yang kami pikul itu semakin hari semakin berat. Tapi kami yakin, kami percaya, kami tidak memanggul seorang diri, kami tidak memikul seorang diri, karena Roh Kudus turut memanggul bagi kami. Karuniakan kami ya Tuhan, iman yang kokoh, sehingga kami tetap tersenyum berjalan bersama dengan Engkau. Karuniakan hati riang dan gembira berjalan bersama dengan Engkau, karena kami tahu Tuhan, berat tekanan hidup agung dan mulia di hadapan Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya pada akhirnya, karena kekuatan Roh Kudus membimbing kami, kami keluar selaku pemenang di dalam iman. Glory, haleluya Yesus Kristus. Engkau sungguh baik Bapa, teramat baik dalam kehidupan kami pribadi-pribadi gereja di tempat ini. Hapuskan linangan air mata ketika kami bersedih. Tuhan memanggil suami kami,
Kami bersedih ketika Tuhan memanggil istri kami. Kami bersedih ketika Tuhan mengambil putra-putri di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersedih dengan tekanan-tekanan kehidupan ini. Tuhan, hapuskan linangan air mata. Tuhan yang mengangkat segala kesedihan dalam hati kami. Tuhan mengangkat segala keletihan dalam tubuh kami. Tuhan yang mengangkat sakit penyakit kami, Tuhan ganti dengan sukacita dan damai sejahtera dalam kesetiaan berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Berkati rumah tangga Kristiani, berkati anak-anak kami yang sedang berjuang dalam sekolah mereka masing-masing. Limpahkan hikmat pengetahuan kepada mereka, ajar mereka memanggil nama Tuhan, ajar mereka mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Terpujilah Yesus Kristus. Jaga pelihara suami yang sedang bekerja, jaga pelihara istri yang sedang bekerja. Berkati rumah tangga anak-anak kami Tuhan, berkati cucu-cucu kami, ajak cucu-cucu kami kembali datang ke rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami sebagai orang tua, mama dan papa, oma dan opa, agar kami tidak bosan-bosan Tuhan berdoa memanggil nama Tuhan, menyerahkan rumah tangga anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih banyak Bapa. Bersyukur, terima kasih Tuhan yang mengasihi kami di tempat ini. Kalau hari ini Tuhan ada jemaat yang bersyukur karena Tuhan tambahkan setahun dalam kehidupan mereka, terimalah syukur sukacita mereka Tuhan. Hamba-Mu Ibu Afi Sahetapi Da Costa, Bapak Alvin Aipasa, Ibu Sinta Sutisna, dan Bapak Paul Klein. Tuhan beri kegembiraan dalam hati dan hidup mereka, sehingga mereka beria-ria dengan ketambahan usia ini, dan mereka bersyukur terus karena Tuhan sangat baik, teramat baik dalam kehidupan mereka, memberkati, melindungi mereka. Terpujilah Kristus Yesus. Namun Tuhan, kami juga mau bersyafaat untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kondisi tubuh mereka yang masih dililit oleh sakit penyakit. Kristus Yesus, datanglah kepada mereka. Karena kami yakin, kami percaya lawatan-Mu sedang ditunggu mereka. Kami yakin, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Ibu Giok Mokhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Beyer, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Ibu Rosana Stratman, Bapak Will Mostard, Bapak Pendeta Otto Ruf, Bapak Adrian Sumampo, demikian juga ya Tuhan Bapak Edi Tiwo di Jakarta, dan juga Tuhan Ibu Norce Konto di Manado, dan juga Tuhan Ibu Ance Tondongan di Makassar, Ibu Sine Iban Serang di Palangkaraya. Banyak saudara-saudari kami di berbagai tempat Tuhan sedang terbaring lemah Tuhan, baik di rumah-rumah sakit, mereka yang sedang menjalani masa revalidasi, mereka yang sudah bersyukur karena diluputkan oleh Tuhan. Terimalah mereka Tuhan, dengarkanlah mereka semuanya. Terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Sungguh kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, tolonglah hamba. Jangan kiranya Tuhan tinggalkan hamba. Kuatkan hamba menghadapi tantangan dalam pergumulan ini. Beri hamba kuasa untuk tetap setia melayani warga gereja di tempat ini. Karena hamba sudah berikrar, hamba sudah bernasar. Hamba akan tetap melayani Engkau Tuhan dalam sisa-sisa kehidupan ini. Karena itu Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang lemah ini. Pakailah hamba-Mu yang hina dan dina ini Tuhan. Turut campur tangan atas permintaan hamba-Mu Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki hamba masih tetap tinggal di negeri ini Tuhan, melayani umat gereja-Mu di tempat ini, di tengah-tengah kekurangan, keterbatasan hamba, pakailah hamba menurut kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah permohonan hamba, hanya oleh karena kemurahan dan kehendak-Mu mengabulkan permohonan hamba. Demikian juga ya Tuhan, hanya oleh karena kemurahan dan kehendak-Mu Engkau mendengarkan doa-doa jemaat Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami naikkan permohonan ini di hadapan Engkau Bapa, sebab dengan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus, Engkaulah yang telah mengajar kami masing-masing berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kehidupan yang boleh kami dapatkan hingga pada saat ini. Setiap berkat yang boleh kami terima hingga pada saat ini adalah semuanya itu berasal daripada-Mu. Kalau pada saat ini pun kami mempersembahkan sebagian daripada apa yang boleh kami terima di dalam setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan Kau kuduskan persembahan yang telah kami berikan. Biarlah boleh kami pakai demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlebih-lebih untuk kehidupan kami, untuk hidup kami, biarlah kami dapat berikan yang terbaik hanya untuk Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudari, kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan Yesus
pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksi Yesus Kristus yang nyata dimanapun saudara pergi dan saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, mohon perhatian sebentar, ada beberapa pengumuman. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja PRK Nederlands di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nelson Rambet yang telah memimpin ibadah pada hari ini, dan kepada Bapak Marikale atas iringan musiknya dan Kantoria atas iringan musiknya. Yang kedua adalah ibadah minggu pada tanggal 12 Mei merupakan ibadah bersama GPN di Amsterdam Zuidoost dan PGZU. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Justin Alder dan Ibu Pendeta Ida Rianika Patinama dan Bapak Pendeta Henry Senjaya, yang akan dimulai pada jam 9.30 di Gereja Nieuwstad. Korek, Bapak Renzi? Jam 9.30? Baik, jam 9.30 tidak di gedung ini tetapi di Gereja Nieuwstad. Yang berikutnya adalah pada tanggal 9 Mei akan diadakan kebaktian bersama GPN, yaitu pada hari kenaikan Tuhan Yesus, yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Patinama dan dimulai pada pukul 14, yaitu jam 2 sore siang di Gereja de Lichtboog, Klokkenleiderstraat 10, Almere. Jadi tanggal 9 Mei diharapkan kehadirannya di Gereja PRK Amsterdam, Almere. Yang berikutnya adalah Pinkster, tanggal 19 Mei akan diadakan kebaktian bersama Hari Pentakosta yang akan dipimpin oleh Ibu Ida Patinama, jam 2 siang di Zwolle. Yang berikutnya adalah laporan keuangan. Ada beberapa pemasukan dari kita dari tanggal 31 sampai dengan akhir April, di mana total semuanya adalah, tidak usah saya sebutkan satu persatu, total semuanya pemasukan adalah 3.665,85, dan ini adalah dari pemasukan. Untuk pengeluarannya saudara-saudari sudah mendapatkan info sesi di minggu lalu, dan di bulan April ini belum kita rekap untuk pengeluaran grand totalnya. Segera akan kita selesaikan untuk beberapa minggu yang akan datang. Kita akan bertemu kembali di Gereja de Drie-Stromen ini di kebaktian ini, yaitu pada tanggal minggu setelah tanggal 26 Mei. Kira-kira itu warta jemaat pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.